Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakum, sidang Jumat rahimakumullah. Kita awali khutbah kita pada siang hari ini dengan bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada pada jalan yang benar, senantiasa berada pada jalan yang lurus, senantiasa berada pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berada pada jalan takwa. Karena takwa inilah merupakan bekal utama agar kita bisa selamat, baik pada saat kita berada di dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bil berkah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakum, sidang Jumat rahimakumullah. Sesuatu yang kita idam-idamkan, sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita harapkan setelah kita membangun dan membina rumah tangga, kita ingin agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kunci, sudah memberikan resep, sudah memberikan tuntunan dan bimbingan agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana dikemukakan dalam satu hadisnya, kata Rasulullah, arba'a min sa'adatil mar'i, 4 kebahagiaan
keluarga, 4 kebahagiaan rumah tangga. Yang pertama adalah antakunu zaujatuhu salihah, memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha. Yang kedua, wa auladuhu abrorun, memiliki anak yang berbakti. Yang ketiga, wa khulatuhu solihin, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan yang keempat, wa antakunu zaujatu wa antakunu rizquhu fi baladih, yaitu mencari rezeki di negerinya sendiri. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakum, sidang Jumat rahimakumullah. Resep yang pertama, manakala kita ingin rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah, kata Rasulullah, adalah antakunu zaujatuhu salihah, memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha. Kalau dia seorang suami, punya istri yang soleha. Kalau dia seorang istri, punya suami yang soleh. Maknanya adalah ketika kita sudah membina dan membangun rumah tangga, kita berusaha untuk menjadi suami yang soleh dan membimbing serta mendidik istri kita menjadi istri yang soleha. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri sudah berumah tangga, berusaha untuk menjadi istri yang soleha dan juga berusaha agar suaminya juga menjadi suami yang soleh. Namun bagi yang baru akan membangun rumah tangga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan tuntunan, warning, pijakan dalam memilih pasangan yang akan dijadikan calon suami dan calon istrinya. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, tankihul mar'ah li arba'in, limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fazfar bizatid din tarobat yadaka. Nikahilah seseorang karena kekayaannya, karena keturunannya, karena kecantikannya, fazfar bizatid din tarobat yadaka, dan karena agamanya. Pilih berdasarkan agama, tarobat yadaka, niscaya kamu akan beruntung, niscaya kamu akan sukses, kamu akan bahagia. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pasangan hidup yang soleh dan soleha ini merupakan kunci utama, kunci yang paling mendasar kalau kita ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama, manakala pasangan ini soleh dan soleha, dijamin tidak akan ada KDRT dalam rumah tangganya, tidak akan ada kekerasan dalam rumah tangganya. Karena bila terjadi konflik antara suami dan istri, itu pasti akan diselesaikan dengan cara mu'asarah bil ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, manakala pasangan hidup ini soleh dan soleha, tidak akan ada yang namanya perselingkuhan, tidak akan ada yang namanya perselingkuhan. Karena yang menjadi pengawas bukan lagi pasangan hidupnya, bukan lagi keluarga besarnya, bukan lagi para tetangganya, bukan lagi aparat keamanan, tetapi Allah Azza wa Jalla yang tidak mengenal ruang dan waktu. Pantas kalau kemudian baginda Rasulullah menempatkan ini sebagai kunci yang pertama manakala kita ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa auladuhu abror, memiliki anak yang berbakti, memiliki anak yang berbakti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sesuatu yang kita idam-idamkan ketika kita sudah membangun rumah tangga adalah kehadiran anak dalam rumah tangga kita.
Rasa-rasanya ada yang kurang. Meskipun suami istri sukses dalam karier, meskipun suami istri mapan dalam ekonomi, rasa-rasanya ada yang kurang bila belum ada kehadiran anak dalam rumah tangga tersebut. Bahkan tidak jarang rumah tangga yang demikian kandas di pertengahan jalan, tidak sampai ke tujuan. Meskipun demikian, anak bukanlah hanya sekedar dambaan. Anak adalah juga sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa bentuk menjadi anak yang soleh dan solehah sesuai dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hablana min ajwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Kita ingin agar anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, sesuatu yang menyejukkan hati kita sebagai orang tua. Dan yang dimaksud dengan qurrata a'yun di sini adalah manakala anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan tuntunan, sudah memberikan pedoman, sudah memberikan ajaran bagaimana kita bisa membentuk menjadi anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Secara ringkas dimulai sejak zaman ajali, manakala kita ingin membentuk anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah itu, kita mulai sejak zaman ajali. Sejak mempertemukan calon bapak dan calon ibunya, dicarikan calon bapak yang soleh, ibu yang solehah. Setelah itu dipertemukan melalui akdun nikah, ijab dan qabul, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam agama kita. Pada saat melakukan hubungan suami istri, juga tidak lupa diawali dengan doa. Ketika sudah ada tanda-tanda mendapatkan amanah sekaligus anugerah berupa keturunan, bapak dan ibunya banyak berzikir, banyak berdoa, banyak melaksanakan amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ketika lahir diazankan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Begitu memasuki umur 7 hari diakekahkan, dicukur rambutnya, dikasih nama dengan nama yang baik, sebelum balik di khitan. Ketika masuk usia sekolah, masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang basis agamanya sama dengan keyakinan yang kita anut. Manakala ini kita tempuh dalam mendidik putra-putri kita, insya Allah doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang menyejukkan hati dan membanggakan kita sebagai orang tuanya. Kunci yang ketiga kata Rasulullah, wa khulatatuhu sholihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang baik. Manakala pasangan hidup ini, suami dan istri, senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, ini merupakan indikator rumah tangga kita akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang membantah suatu ungkapan bahwa orang yang baik manakala sering bergaul dengan orang yang tidak baik, maka dia akan menjadi orang yang tidak baik. Dan sebaliknya, orang yang tidak baik karena sering bergaul dengan orang yang baik, maka dia akan menjadi orang yang baik. Rasulullah memberikan suatu tamsil, memberikan suatu perumpamaan dalam satu sabdanya. Kata Rasulullah, orang yang sering dekat tukang minyak wangi, meskipun dia tidak membeli minyak wangi, setidaknya dia akan menjadi wangi. Dan sebaliknya, orang yang sering dekat dengan tukang elas, meskipun dia tidak terpercik bunga api, setidaknya dia akan bau asap elas tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hati-hatilah dalam bergaul, karena sangat besar mempengaruhi sikap, perilaku, dan kepribadian kita. Yang terakhir, resep atau kunci rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah wa antakunu rizquhu fi baladih, mencari rezeki di negerinya sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seorang suami yang salah satu kewajibannya adalah
mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri, untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam mencari nafkah, janganlah lama-lama meninggalkan keluarga. Janganlah lama-lama meninggalkan istri dan anak-anak. Kalau itu yang terjadi, akan mudah masuk orang yang ketiga dalam rumah tangga kita, yang pada akhirnya akan menghancurkan dan mengkandaskan perjalanan rumah tangga kita. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakum, sidang Jumat rahimakumullah. Inilah 4 resep, 4 kunci dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Manakala 4 ini ada dalam rumah tangga kita, insya Allah itu merupakan suatu jaminan apa yang kita impi-impikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita idamkan, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bil barakah, akan terwujud dalam rumah tangga kita. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.